Daniel. Pertama, alhamdulillah negara barat ini setelah disapa oleh sejarah lupa yang Pak Panglima TNI yang hadir bersama kami di sini, itu kita mengalami reshuffle yang cukup cepat. Oleh coronavirus menyebabkan kami harus mulai hari pertama dengan pandemi ini. Dan terus terang kami di tengah berbagai keterbatasan mampu mengendalikan pola ini dengan baik. Tentu saja karena kebersamaan yang sangat baik dengan Pak Bupati Wali Kota, tentu saja pada Pak Kapolri serta masyarakat negara barat dan ucapkan terima kasih karena telah memberikan kader terbaiknya menjadi Kapolda di negara barat Pak Iqbal. Itu juga pada Panglima TNI kami juga sangat berterima kasih karena kami juga punya data yang sangat ketat juga dari 24 jam pada lama dan laut, dan saya kira mereka pantas menjadi pemimpin Indonesia yang saya katakan. Amin. Bapak-bapak ibu, kami dari awal membagi tugas itu cukup jelas bersama arahan Presiden bahwa tentu ada yang berkonsentrasi terhadap persoalan kesehatan, yang lupa impact sosial dari Indonesia. Dari awal karena saya punya wagub yang pintar, yang baik, berluhur, kami bertugas yang wagub menghandle persoalan teknis kesehatan. Saya sebagai gubernur berkonsentrasi pada persoalan ekonomi. Karena itu mudah-mudahan wagub kami persilakan untuk memberikan presentasi kalau saya cukup sampai saja dengan banyak-banyak. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Kepala BNPB, serta seluruh jajarannya yang hadir di NTB. Selamat datang Bapak-bapak semua, semoga selalu sehat. Juga Bapak Gubernur, Bapak Bina, juga ada Bapak Wali Kota Mataram di sini. Baik, kami dalam penanganan COVID-19 di NTB ini memang goalnya satu, tapi instruksi Bapak Presiden bagaimana kita bisa hidup aman dan produktif. Ini yang kami perjuangkan bersama. Next. Nah, ini situasi global yang kita ketahui bersama, di mana dunia sudah sampai pada gelombang ketiga, kita di Indonesia gelombang kedua. Berikut kita cepat saja. Di sini untuk BNPB kondisi kami seperti ini, Bapak Kapolri, Bapak Panglima, sampai dengan sekarang ada 26.574 yang positif, yang sembuh 24.901, yang meninggal 853. Grafiknya seperti itu. Alhamdulillah dari waktu ke waktu makin melandai, dari kasus konfirmasi sembuh menyesuaikan, begitu juga dengan yang meninggal alhamdulillah terkendali dengan baik. Itu ini situasi kita untuk seluruh kabupaten kota. Kami di Provinsi NTB bertemu setiap minggu minimal Bapak Panglima dan Bapak Kapolri dengan Bupati Wali Kota, Kapolres, dan Dandim. Kami bersama Bapak Kapolda, Bapak Danrem,
untuk mengevaluasi. Jadi ini nilai angka-angka ini terus kami evaluasi untuk menegakkan bagaimana hal-hal yang kurang kita buka untuk terus bisa mencapai yang lebih baik ke depan. Kita lihat angka-angka ini dari active rate, case fatality rate, sembuh, kasus aktif, mortalitas, alhamdulillah kita selalu berada di bawah level nasional. Next, itu di sini untuk Indonesia kita ketahui berada pada level 2. Dan alhamdulillah NTB juga untuk transmisi komunitas tingkat 2 untuk kapasitas respons kami berada pada posisi sedang. Terus menerus kita berusaha untuk meningkatkan kualitas transmisi komunitas dan kapasitas respons. Next, gitu. Nah di sini kita bisa lihat posisi kami di Nusa Tenggara Barat untuk kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu. Kami berada pada posisi beberapa dari paling bawah. Alhamdulillah, begitu juga untuk rawat inap rumah sakit per 100.000 penduduk per minggu juga kami pada posisi 7, di mana secara nasional 9,1. Untuk recording in progress per 100.000 penduduk juga alhamdulillah provinsi Nusa Tenggara Barat terkontrol di posisi 0,5 per 100.000 penduduk. Positivity rate kami 7 hari terakhir kita juga alhamdulillah terkendali semakin baik dari waktu ke waktu. Tracing rasio kontak erat kasus konfirmasi per minggu ini alhamdulillah kami pada posisi yang 3 teratas. Jadi posisi rate ini alhamdulillah dari waktu ke waktu menurun dengan tajam, kemudian tracing juga tetap pada kondisi yang baik. Sebelumnya kami nomor 1 dan sekarang pada posisi yang ketiga. Ya, terus terang ini sangat tidak terlepas dari kontribusi TNI Polri, Bapak Panglima dan Bapak Kapolri yang betul-betul membackup pemerintah daerah di dalam penanganan COVID-19 ini, terutama Babinsa Fitmas yang ada di seluruh desa bekerjasama dengan pemerintah desa. Kami alhamdulillah juga semakin baik berada pada angka belasan. Next, berikutnya. Nah ini untuk asesmen situasi COVID-19 NTB. Jadi ini angka per kabupaten kota, 10 kabupaten kota. Angka ini terus kami evaluasi setiap minggu. Tapi yang saya ketahui untuk Polda dan Korem mungkin bisa lebih daripada sekali seminggu untuk evaluasi ini. Ya, memang agak galak ya. Polda dan Pak ini, tapi galaknya mungkin karena saya memang masyarakat NTB. Jadi alhamdulillah ini yang sangat mensupport kita di dalam mengendalikan COVID-19 di NTB kebersamaan kita bersama. Berikut, next. Nah ini tren kasus kita dari waktu ke waktu. Ini 13 minggu terakhir. Alhamdulillah dari minggu ke-30 sampai minggu ke-37 terus menerus ada penurunan. NTB bukannya tidak pernah berada pada posisi yang cukup mengkhawatirkan juga, tetapi alhamdulillah 1-2 hari itu terus kemudian bisa tertangani lebih baik dari waktu ke waktu. Dari minggu ke-30 sampai 37 bisa kita lihat tren penurunannya. Ini kabupaten kota, kabupaten kota juga, seluruh kabupaten kota juga kelihatan penurunannya dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu. Berikut, berikutnya. Nah, tren sembuh COVID-19 di Provinsi NTB juga seiring dengan jumlah kasus juga kita bisa lihat pada grafik dari waktu ke waktu. Karena kasusnya menurun, tentunya dan kesembuhannya juga turun di dunia tersebut. Sembuh per kabupaten juga demikian. Next, berikut cepat-cepat saja. Oke, tren meninggal. Ini juga dari bisa kita lihat dari grafik yang ada 13 minggu terakhir, trennya di 4 minggu terakhir terus menurun. Tentunya butuh kebersamaan kita untuk mengawal ini semua. Ini untuk 10 kabupaten kota. Ikut. Nah, transmisi komunitas untuk kasus konfirmasi 12,15 per 100.000 penduduk. Pasien rawat inap 7,42 per 100.000 penduduk dan meninggal harian 0,59 per 100.000 penduduk. Itu apa
kapasitas respon kami 3,69 untuk positive rate. Alhamdulillah kita bisa lihat dari positive rate itu menurun dengan tajam ya. Ini tentunya karena tracingnya kencang ya, kemudian treatmentnya juga memadai. Kemudian rasio kontak erat juga alhamdulillah NPB juga pada kondisi 9,6, nasional 8,9. Kemudian buat kami alhamdulillah 18,47. Ini data yang online kita ambil dari minggu kemarin, akan sekarang sudah pada kondisi 13,9. Awal ini juga semakin waktu semakin baik karena kesiapan kesehatan kita juga semakin waktu semakin baik, masuk kasus yang terkendali. Kemudian ini positive rate dan testing itu. Nah ini orang diperiksa per 1.000 penduduk per minggu untuk 7 hari terakhir. Kemudian persen capaian target berdasarkan Inmen Dagri 7 hari terakhir, positive rate 7 hari terakhir. Ini sudah 10 kabupaten kota. Jika kita lihat di sini luar biasa effort dari Bupati Wali Kota juga untuk bagaimana mengendalikan COVID ini, bekerja bersama-sama tentunya dengan Kapolres, dengan Dandim, ya, sampai dengan tingkat desa. Setiap minggu untuk melihat mana kurang-kurang kita, kira-kira kita bisa buka untuk kemudian bisa kita perbaiki bersama untuk kedepannya. Itu untuk laboratorium PCR kami, alhamdulillah 10 lab, 7 kali PCR dan 8 PCR yang membuat kita ke Nusa Tenggara Barat. Next. Untuk rasio kontak erat kami NPB 9,6 orang per kasus, nasional 8,4 orang per kasus. Di sini Babinsa Fitnah ini benar-benar betul-betul mendampingi tenaga kesehatan untuk bisa bagaimana agar karena men-tracing orang itu tidak segampang kita meminta orang kemudian untuk di-tracing ya, tidak semua masyarakat kemudian mau di-tracing. Ya alhamdulillah kita kerjasama yang baik dari tingkat desa. Masyarakat kita kooperatif untuk di-tracing. Next. Ini tracing rasio kontak erat dan kasus yang dilacak. Alhamdulillah, Bapak bisa lihat juga, Bapak Kapolri, Bapak Panglima, Lombok Barat itu sampai 97,5% Pak. Artinya semua kasus itu hampir tidak ada yang dilacak. Secara nasional, ya, secara nasional itu targetnya 80-an%, tapi memang banyak yang tidak mencapai target itu. Alhamdulillah kita dari waktu ke waktu setiap kabupaten kota kita dorong agar target-target ini betul-betul bisa maksimal mungkin dicapai. Next. Ini ketersediaan tempat tidur rumah sakit buat kami untuk tempat tidur isolasi 13,54, untuk tempat tidur intensif 30,42. Kemudian untuk totalnya 13,55. Alhamdulillah sangat aman untuk di NTB. Next. Padu yang ada di NTB, di mana persen bor untuk isolasi terpadu 2,9%. Ini kapasitasnya sangat cukup. Next. Nah ini posko PPKM mikro, sejatinya seluruh desa kelurahan itu sudah ada PPKM mikro, dengan memang ada PR yang terinput itu sekitar 14,9%. 983 posko desa kelurahan sudah terinput, 119 posko kecamatan, 10 posko kabupaten kota. Next. Asesmen level PPKM kabupaten kota di NTB ini gambarannya untuk seluruh kabupaten kota. Untuk Lombok Barat itu malah masuk ke level 1, level 2 dan level 3. Untuk vaksinasi, dosis vaksinasi kami yang dosis pertama 19,38%, jumlah sasaran dosis pertama itu yang 757.491. Dosis
dosis kedua 406.675, jumlah sasaran dosis ketiga 16.537. Dosis pertama 19,38%, dosis kedua 10,4%. Ini yang kita akan kejar ke depan karena memang alhamdulillah di minggu ini mulai dropping vaksin di NTB ini mulai 3 kali seminggu. Dan sebelumnya sekali seminggu, mulai minggu ini 3 kali seminggu. Sehingga memang di NTB berikutnya. Nah ini ada stok vaksin kami, kalau kita bandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, kita pada posisi yang cukup baik. Ini ada 481.422 stok ini yang baru datang, yang segera akan kita serap karena sudah terdistribusi ke 10 kabupaten kota yang akan kita segera serap. Karena selama ini alhamdulillah di NTB termasuk tidak ada isu yang mencuat untuk penolakan vaksin, respon bagus, penyerapan juga alhamdulillah sangat baik. Next, berikut ini gambaran dari yang tadi ke 10 kabupaten kota. Berikutnya, nah lagi vaksin di NTB berjalan dengan baik. Vaksin yang dibuat bisa terserap dengan baik. Dosis ketiga untuk nakes sudah mencapai 59,83%. Karena memang penyuntikan untuk nakes ini ada aturannya, karena tidak mungkin juga Moderna ini kan ada efek ya, jadi tidak mungkin semua nakes langsung disuntik pada satu waktu, tapi sudah ada perencanaannya untuk berangsur-angsur bisa segera selesai keseluruhan nakes di NTB. Frekuensi dan jumlah kedatangan vaksin beberapa hari ini lebih dari biasanya, sehingga kondisi stok mencapai 400 sekian. Kecepatan bagi vaksinasi ke depan akan dilakukan dengan target 41.000 dosis per hari. Next, mulai hari ini kami bisa melakukan suntikan vaksinasi 45.000 untuk 7 hari ini. Jadi vaksinasi di kabupaten kota bisa kita lihat ini sangat tergantung dari vaksin yang diblok dan semuanya bisa terserap dengan baik. Next, berikut. Gabung vaksin kabupaten fasilitas kesehatan dilakukan sesuai dengan jumlah vaskes. Jadi masing-masing mencapai 205 dosis per hari per vaskes. Kegiatan bergelar vaksin dilakukan secara serentak di kabupaten kota. Koordinasi dinas kesehatan dan TNI Polri terus dilakukan dalam upaya percepatan pelaksanaan vaksin. Kita mengoptimalkan peran vaksinator di seluruh wilayah. 3.365 orang pekerja di dinas kesehatan, 2.802, Polri 500 dan TNI 53. Next, berikut, nah ini SDM kesehatan kita 34.419 SDM kesehatan, komposisinya seperti ini. Next, ini untuk vaksinator dari Mabes, Polri, TNI. Next, berikut untuk tracer 2.276 terdiri dari 368 penanggung jawab tracer dan isolasi, 1.908 tracer, 334 nakes, 603 dari TNI, 238 bintara remaja, 661 Polri, 285 kader, 334 orang. Next, berikut data oksigenasi NTB. Ya, alhamdulillah seluruh rumah sakit di NTB menginput 100% tes online, dan di NTB ini kondisinya sekitar 4,6 hari ya, dan ini adalah stok yang aman di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ikut, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wakil Gubernur atas penyajiannya yang sangat lengkap ya. Dan sebagai informasi pada kabupaten ini, pada Pak Kapolri, Kepala Divisi dan Kegiatan dari Jakarta, kalau tidak ada aral melintang, kami ini akan jadi host dari berbagai event internasional. Dan yang paling dari perhatian itu tentu tanggal 12 sampai 14 November ini adalah World Superbike, yang kemudian diikuti dengan pre-season yang MotoGP itu started di bulan Februari, kemudian penyelenggaraan MotoGP di bulan Maret. Dan ketika dikeluarkan jadwal MotoGP itu, kita merasa sangat berbahagia dan bangga karena
ada dua international institute yang dipakai, salah satunya adalah UKM. Nah, karena itu kami sangat yakin kalau kondisinya tetap seperti ini, kita akan mampu menjadi tuan rumah yang baik atas penyelenggaraan berbagai kegiatan itu dengan satu syarat, memang vaksinasi seperti yang disyaratkan Pak Presiden supaya 70% itu bisa terpenuhi. Dan kami patut merasa optimis karena beberapa saat lalu Komisi 9 sudah datang berkunjung, ya, teknologi menjadi mitra dari Departemen Kesehatan. Mereka menjanjikan dan kemarin menyumbang vaksin juga dan dosis yang cukup banyak secara reguler maupun non reguler untuk membantu membuktikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om. Yang saya hormati para pejabat utama TNI, Polri, Dirjen P2P, Kementerian RI. Yang saya hormati rekan-rekan Pak Gubernur NTB, Ibu Wakil Gubernur NTB, Ibu Ketua DPRD Provinsi NTB, Bapak Kapolda NTB, dan Rem, dan Anal, dan Amal yang saya hormati, SKPD Provinsi yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian, Kepala Daerah Kabupaten Kota ke Provinsi NTB yang ada di sana itu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada dalam rangka kunjungan Panglima TNI dan Kapolri ke Provinsi NTB. Selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi khususnya kepada Bapak Gubernur Provinsi NTB, Ibu Wakil Gubernur, dan Forkompinda atas penanganan COVID-19 di NTB ini hingga seperti yang sudah dilaporkan oleh Ibu Wakil Gubernur. Kalau kita melihat perkembangan ini, kita pantas bersyukur, namun rasa syukur ini harus kita juga barengi dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, mengingat virus COVID-19 ini belum ada yang mampu prediksi dan memperkirakan kapan akan hilang dari permukaan ini, dan belum ada satupun ahli yang bisa memastikan itu. Oleh karenanya kita semua diharapkan bisa berhati-hati menyikapi perkembangan ini, dan secara Presiden kita juga bisa mempersiapkan ini menjadi momentum penurunan angka COVID ini menjadi momentum atau masa transisi untuk kita bisa menuju ke arah endemi. Jadi konsep yang bisa kita sampaikan untuk Satgas untuk menuju ke arah pengendalian pandemi ini menjadi endemi, sehingga kita bisa berdampingan dengan COVID, masyarakat kondusif dan aman. Maka kita harus melaksanakan 3 hal yang menjadi pilar utamanya, yaitu menegakkan 3M,
capaian vaksinasi yang tinggi. Tiga hal ini kalau kita bisa lakukan dengan konsisten, dengan benar, maka kita akan bisa mengendalikan pandemi ini menjadi endemi. Kemudian strategi yang dilakukan bisa dengan dua cara, yaitu menurunkan laju penularan, itu kita sebut dengan strategi defensif, ini menggunakan masker, kita dengan satu, kemudian coverage vaksinasi yang tinggi. Di sini sudah sampai di level 2. Jadi sedikit lagi waktu itu untuk level 1. Kalau ini dua hal ini bisa dilakukan, maka kita akan bisa menekan laju penularan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas respon. Ini sebagai strategi ofensifnya. 3T ini harus betul-betul ditingkatkan karena ini akan nanti bisa memutus mata rantai dan apabila terjadi kasus penularan maka responnya ada siap. Yang berikutnya, kalau Pak Gubernur tadi menyampaikan vaksin ini harus dibarengi dengan penggunaan masker. Karena analoginya masker dan vaksin ini ibarat payung dalam hujan. Memang masker dan vaksin ini tidak menghentikan COVID. Kalau paling tidak masker ini bisa mengurangi keterpaparan kita dari COVID. Kemudian vaksin bisa mencegah pemburukan ketika kita terkena COVID. Kedua hal ini harus dilakukan secara bersama-sama antara penggunaan masker dan pencapaian vaksin. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih juga karena NTB ini sudah melakukan satu pola penanganan secara sinergis yang melibatkan pentahelik yang ada dari pemerintah daerah, TNI, Polri untuk bisa mengendalikan laju penularan ini hingga kondisi sekarang. Pelibatan swasta, masyarakat dan akademisi serta media ini bisa menjadi satu kesatuan untuk kita bisa bersama-sama melawan COVID. Yang berikutnya Pak Gubernur, saya ingin sedikit mengingatkan bahwa dalam implementasi strategi pengendalian yang tadi saya sampaikan dengan dua strategi, ini harus dilaksanakan secara berlapis. Yang pertama kita harus mencegah penularan antar negara, mencegah imported case, apalagi NTB ini akan menjadi tuan rumah nanti event-event internasional. Dan dalam waktu dekat ini juga akan ada pemulangan PNI dari Malaysia, sudah 500 orang. Oleh karenanya kita satgas di sini harus menyiapkan dengan baik. Karena pengalaman yang dilakukan di daerah pintu-pintu masuk, imported case kebanyakan datang dari Saudi Arabia, kemudian Malaysia dan Qatar. Ini yang paling banyak terpapar. Untuk itu dilakukanlah pencegahan sesuai dengan SC Satgas yang kita maklum bersama. Ini harus dilakukan pemeriksaan persyaratan kesehatan di pintu kedatangan, pemeriksaan tubuh efek, kemudian RT-PCR dan seterusnya. Kemudian dilakukan tes ulang RT-PCR pertama dan karantina 8 kali 24 jam. Kemudian pada hari ke-7 dilakukan tes ulang untuk PCR kedua dan apabila belum divaksin untuk WNI yang masuk ini bisa dilakukan vaksinasi di hari ke-8 dan selanjutnya bisa melanjutkan perjalanan dan melaksanakan mobilitas sesuai tujuan masing-masing. Ini pencegahan, alur pencegahan untuk perjalanan dari luar negeri. Kemudian yang kedua, lapisan kedua kita juga untuk diketahui saja, untuk lintas batas itu masuk kedatangan kita, ini untuk NTB, khususnya Mataram ini akan kita buka nanti. Karena kaitannya dengan BNI dan juga nanti menghadapi event-event internasional. Karena sampai Kapolda sudah membantu menyiapkan tempat untuk karantinanya. Di dalam SE kita cantumkan bahwa NTB Mataram ini akan menjadi salah satu pintu masuk yang akan kita buka untuk penerbangan internasional dan untuk menerima warga negara asing maupun TNI yang akan kembali ke Indonesia. Kemudian lapis kedua yang harus diketatkan harus terus dijaga adalah penularan antar wilayah. Penularan antar wilayah ini sudah diatur pelaku perjalanan dalam negeri. Ini sudah mempersyaratkan untuk semua moda transportasi harus menunjukkan hasil negatif tes PCR. Untuk hari yang kedua dan kemudian antigen dan juga persyaratan vaksinasi
dan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Ini yang sudah diterapkan dalam adendum SK Satgas nomor 17 yang sudah kita terbitkan minggu yang lalu. Ini kalau dipegang, dipedomani, sehingga impor dari antar negara maupun antar daerah bisa kita kerja dengan benar. Yang berikutnya lapisan ketiga dan keempat, saya terima kasih di sini sudah mendirikan posko-posko PPKM ini agar betul-betul diaktifkan untuk bisa melakukan tugasnya dalam pencegahan, penanganan, pembinaan maupun pendukung terhadap kegiatan penanganan COVID ini. Berikutnya, apabila terjadi lonjakan kasus, ini langkah yang pertama ini harus dilakukan adalah penurunan mobilitas masyarakat. Pembatasan tadi diperketat lagi. Karena virus ini yang bawa manusia, vektornya manusia. Jadi yang harus dikendalikan adalah pembawa virusnya itu atau vektornya ini. Kalau nyamuk gampang, nyamuknya diomong basmi selesai, jentik-jentiknya dibersihkan selesai. Tapi yang bawa manusia, oleh karena manusia yang harus dikendalikan. Kemudian yang kedua, tegakkan disiplin masyarakat, khususnya penggunaan masker untuk memproteksi diri supaya tidak terpapar oleh virus. Ini hal yang mudah, tapi butuh pengawasan, butuh pembinaan untuk merubah sikap perilaku. Kemudian yang ketiga, memperhatikan kesiapan treatmentnya. Isolasi yang di sini bilang isolasi terpadu itu juga disiapkan, kemudian rumah-rumah sakit rujukan disiapkan dan yang keempat adalah meningkatkan testing dan tracing. Kemudian saran dari Satgas untuk bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Situasi yang di NTB ini sudah, saya boleh katakan sudah ditransisi untuk pandemi menuju endemi. Dari level 2 bisa level 1. Nah ini yang harus dijaga Pak. Satu, itu hasil. Jangan malah nanti terus naik lagi menjadi level 3. Tapi bagaimana kita bisa mengembalikan, menurunkan lagi ke level 1. Ini momentum sebagai transisi untuk menuju ke endemi lagi. Maka kuncinya prokes 3M ini. Ini substansinya adalah perubahan perilaku masyarakat. Sehingga masyarakat perlu diedukasi, perlu disosialisasikan dan dimitigasi supaya tidak tertular oleh virus ini. Mitigasinya salah satunya ya dengan menggunakan masker. Tidak mudah ini merubah sikap perilaku karena faktor internal eksternalnya sangat kuat mempengaruhi. Kalau kita bisa eksternalnya lebih kuat, tentunya nanti internalnya akan berubah. Di sini peran tokoh masyarakat, tokoh agama sangat tokoh menentukan, maka bisa dilakukan peribatan dalam penanganan. Kemudian pembentukan posko PPKM berbasis pengendalian tingkat mikro, kelurahan desa ini terus diefektifkan dan pembentukan satgas di instansi dan ruang publik. Kalau PPKM mikro ini poskonya untuk kendali desa kelurahan, tapi di ruang publik, kemudian di instansi, di pabrik dan sebagainya perlu dibuat satgas untuk membantu penegakan prokes PPKM. Lalu yang berikutnya adalah vaksinasi, testing, dan terakhir treatment. Nah treatment ini kalau kita ingin menjadi endemi nanti harus kita bisa menyiapkan lebih banyak laboratorium untuk melakukan testing. Kemudian menyiapkan rumah sakit yang khusus untuk COVID. Nah, disiapkan kabupaten kota. Ini mimpinya seperti itu supaya nanti menjadi endemi. Kemudian kita juga bisa melakukan penguatan terhadap nakes-nakes, memperbanyak alkes dan obat-obatan, kemudian juga memperkuat puskesmas sebagai koordinatornya kesehatan di masyarakat. Mungkin komunikasi lagi nanti puskesmas ini sesuai dengan jumlah penduduk nggak cukup, mungkin ada 1 dokter, bisa saja 2-3 dokter dan sebagainya. Ini masukan-masukan yang ingin kita sampaikan kepada daerah untuk bisa menuju ke masa dari pandemi ini. Ini Pak Gubernur, Bu Gubernur, Pak Gubernur dan teman-teman saya yang bisa kita sampaikan untuk sharing kepada satgas daerah. Mudah-mudahan situasi yang sudah sangat baik di NTB ini
dijaga dan tidak masuk pada level normal atau level satu, sehingga endemi kita betul-betul terwujud di NTB. Demikian pertanyaan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semuanya. Om Santi, Santi, Santi. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengarahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang saya hormati Kepala BNPB, yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Gubernur NTB, Ibu Wagub, Pak Kapolda Pangdam, serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat utama Mabes TNI dan pejabat utama Mabes Polri, serta seluruh rekan-rekan Forkominda, tingkat 1, mengikuti kegiatan ini secara virtual. Pertama-tama, tentulah kita panjatkan bersyukur bahwa hari ini saya dan Panglima serta Kepala BNPB mendapat kesempatan untuk bisa bertatap muka langsung dengan seluruh rekan-rekan yang ada di NTB, baik Forkominda tingkat 1 maupun 2, untuk mendapatkan laporan terkait dengan progres penanganan laju pertumbuhan COVID yang saat ini tentunya menjadi PR kita bersama. Tidak hanya PR Provinsi NTB, tapi juga PR seluruh provinsi yang ada di Indonesia, PR dari bangsa Indonesia, karena kita juga menghadapi yang sama bila dibandingkan dengan situasi global, karena memang ini menjadi pertaruhan bagi kita semua. Di dalam perjalanan tadi kita sempat berbincang-bincang dan berdiskusi untuk kemudian muncul satu pertanyaan, bagaimana ceritanya dari sisi angka-angka wilayah Provinsi NTB ini hampir sebagian besar angkanya di bawah angka nasional. Dan setelah Bu Wagub tadi paparan, baru kita tahu bahwa memang karena kekompakan, sinergitas dari pemerintah daerah, TNI Polri, maka angka-angka tersebut ternyata memang betul-betul bisa terrealisasi karena memang action di lapangan yang nyata. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya berikan apresiasi. Baik Bu Gubernur, Bu Wagub utamanya, dan seluruh rekan-rekan yang telah tergabung dalam seluruh rangkaian penanganan laju pertumbuhan COVID, tentunya dengan angka-angka yang tadi diperlihatkan, saya kira seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari strategi terkait dengan masalah 5M atau strategi untuk mencegah, kemudian strategi yang masuk dalam 3T, dan yang terakhir strategi untuk kemudian mempercepat akselerasi laju vaksinasi. Saya kira semuanya sudah paham ya, sudah sangat paham, karena tadi kalau dilihat dari angka-angkanya, bagaimana kemampuan tracingnya, positivity rate-nya yang ada di bawah angka nasional, bornya juga di bawah angka nasional, saya kira semua sudah berjalan dengan baik. Namun demikian tentunya dalam kesempatan ini saya harus selalu mengingatkan, sehingga apa yang sudah baik ini akan menjadi jauh lebih baik. Beberapa catatan yang mungkin perlu saya ingatkan. Saya bicara langsung ke masalah
isoman dan isoter. Jadi kalau saya lihat positivity rate yang ada tadi ini mungkin salah karena tadi 3,69 ya, ini di sini 2,69. Kalau kita lihat hampir sebagian besar semua wilayah memiliki isoter, hampir semuanya ya. Oke. Ini di tempat saya ada catatan kota Bima dan Lombok Utara yang masih belum ada. Sudah ada ya? Oke. Kalau memang sudah ada berarti saya kira sudah baik. Tinggal bagaimana menggeser masyarakat yang mungkin sehingga angka-angkanya akan menjadi jauh lebih baik karena memang ini adalah salah satu kunci utama untuk mengendalikan laju, menangkap orang yang positif kemudian dilakukan treatment, apakah dirujuk ke rumah sakit atau dirawat di isoter. Karena memang ini selalu saya ingatkan di setiap pertemuan saya dengan beberapa wilayah bahwa pentingnya untuk masyarakat saat ini untuk kita dorong ke isoter daripada mereka menunggu ataupun dirawat di isolasi mandiri. Karena ini selalu terjadi konflik-konflik di lapangan karena kecenderungan masyarakat pasti akan memilih untuk melaksanakan isolasi mandiri. Itu hampir di semua wilayah seperti itu. Namun tentunya ini juga butuh pemahaman sehingga masyarakat kemudian tergerak untuk mau masuk ke isoter. Saya selalu sampaikan bahwa isoman dan isoter tentunya ada perbedaannya. Standar isoman yang benar ini tentunya harus dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Bagaimana syarat dari suatu tempat, standarnya seperti apa, ini juga tentunya harus selalu dicek. Minimal kamarnya harus lebih dari satu, sehingga kemudian terpisah. Kamar mandinya juga terpisah. Kemudian interaksinya harus betul-betul bisa dibatasi. Pengelolaan limbahnya ini juga harus dipahami betul-betul oleh masyarakat. Sehingga jangan sampai terkait dengan penanganan limbah COVID ini kemudian menjadi sumber masalah baru terkait dengan penularan yang akan muncul di klaster isoman atau klaster ya, keluarga. Kemudian standar pengobatannya. Pastikan apakah yang di isoman tersebut mendapatkan pengawasan setiap hari, baik dari puskesmas ataupun dari PPKM Mikro terkait dengan kondisi kesehatannya setiap hari. Saturasi oksigennya yang harus dicek setiap saat dengan oximeter, kemudian subsidi dari obat-obatan atau distribusi dari obat-obatannya apakah jalan atau tidak. Kalau di antara yang ini ada satu saja yang kurang, maka sarankan masyarakat untuk lebih baik melaksanakan perawatan di isoter. Ini yang tentunya harus disampaikan karena apa? Pasti di isoter akan jauh lebih baik karena tenaga kesehatannya pasti ada, obat-obatannya pasti siap, dan kemudian hubungan dengan rumah sakit juga pasti lebih bagus sehingga begitu ada perburukan pasti akan digeser langsung ke rumah sakit yang sudah terkonek dengan isoter. Berbeda dengan masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri yang mungkin belum semuanya tersambung dengan PPKM Mikro ataupun dengan puskesmas. Yang kemudian apabila ada risiko perburukan, ini tentunya akan berisiko terkait dengan tingkat fatalitas yang tentunya jauh lebih tinggi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena tingkat vaksinasinya, ya. Apapun kita lihat bahwa vaksinasi yang saat ini telah dilaksanakan oleh wilayah NTB
masih di posisi angka 19%. Sehingga ini tentunya selalu menjadi alarm bahwa lebih baik yang ada di isoman digeser ke isoter. Apalagi tadi saya lihat ruang-ruang isoternya kapasitasnya mencukupi, sehingga saya kira lebih baik kita kurangi resiko-resiko yang tentunya itu akan menjadi potensi untuk naiknya laju pertumbuhan. Kemudian kita coba lihat selanjutnya. Saya mencoba untuk melihat data yang ada di rumah sakit yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kita lihat bahwa rata-rata masyarakat yang terkonfirmasi terbesar itu di usia 41 sampai 60. Kemudian yang kedua 60 tahun ke atas. Sisanya 21 sampai 40 dan yang terkecil adalah 0 sampai 20 tahun. Jadi ini adalah data yang ada di rumah sakit kita yang ini tentunya perlu kita evaluasi. Kemudian bagaimana dengan sumber penyebaran? 57%, saya ulangi, 54% sumber penyebaran itu tidak diketahui dari mana. Artinya posisi ini yang tentunya kita harus waspada. Kemudian nomor 2, sumber penyebaran lain-lain. Ini juga menempati prosentase tertinggi nomor 2. Jadi masih ada wilayah-wilayah yang tidak terdetek, yang kemudian ini menjadi sumber penyebaran tertinggi. Jadi ini tolong untuk diwaspadai dan diantisipasi. Kemudian kalau kita lihat dari angka prosentase yang sudah divaksin dan yang belum divaksin. Jadi kalau kita lihat yang sudah divaksin itu ada 11% untuk dosis pertama. Untuk yang sudah dosis kedua yang dirawat itu ada kurang lebih 1%. Sementara yang belum divaksin itu ada 87%. Artinya ini adalah gambaran bahwa memang vaksin itu tentunya memiliki kemampuan untuk meningkatkan imunitas, meningkatkan daya tahan, sehingga risiko terdampak terkonfirmasi ini tentunya akan jauh lebih rendah dibandingkan bagi yang belum vaksin. Jadi ini adalah catatan-catatan yang tentunya menjadi perhatian kita semua untuk kemudian kita harus tetap waspada. Karena apa? Jumlah yang divaksin masih lebih besar daripada yang, mohon maaf, jumlah yang divaksin masih lebih kecil daripada jumlah yang belum divaksin. Jadi ini selalu saya ingatkan supaya rekan-rekan tetap waspada, walaupun angka-angkanya tadi sudah sangat bagus. Kemudian kalau kita lihat beberapa wilayah, secara umum saya lihat tingkat kesembuhan NTB ini juga bagus sekali, di atas nasional. Namun angka kematian di 4 wilayah, Mataram, Lombok Barat, kemudian wilayah Sumbawa, ini di Lombok Tengah dan Sumbawa, ini saya lihat angkanya masih di atas angka nasional. Nah, ini tolong juga untuk diwaspadai. Dan kalau kita lihat memang rata-rata angka kematian itu ada di usia di atas 60 tahun, ada 46%. Kemudian di bawahnya ada 34%. Artinya ini juga tentunya yang ke depan harus kita berikan pelayanan untuk meningkatkan akselerasi vaksinasi terhadap usia-usia yang masuk dalam kelompok pertama dan kelompok kedua. Mungkin peningkatan kegiatan vaksinasi door to door atau dibuatkan semacam antrian khusus untuk yang usia ini, sehingga kemudian bisa diberikan vaksinasi dengan waktu yang lebih cepat, karena memang rata-rata usia-usia seperti ini memang rentan terhadap terjadinya penularan, sehingga lebih baik door to door akan jauh lebih baik. Namun kalau
seandainya tetap harus dilaksanakan di vaksinasi massal atau vaksinasi yang bercampur dengan masyarakat lain, dibuatkan antrian khusus sehingga resistensi atau tingkat kerentanan yang akan mungkin timbul di usia tersebut bisa kita tekan. Kemudian saya melihat di angka tracing dan testing. Mungkin saya melihat dari fasilitas PCR saja yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Secara umum tadi sudah dilaporkan bahwa kegiatan tracing setiap hari semakin meningkat. Namun tentunya tracing akan diimbangi dengan kegiatan testing setelah itu. Nah, tentunya untuk bisa mempercepat kegiatan testing ke depan, karena pasti angkanya akan terus meningkat, maka kapasitas dari laboratorium tentu harus ditingkatkan. Di beberapa kota di atas Mataram, Sumbawa, Bima saya kira sudah bagus, mendekati angka 100, namun untuk yang di Lombok Timur dan Lombok Tengah, ini mungkin perlu ditingkatkan kapasitasnya, sehingga bisa mengimbangi nanti kecepatan tracingnya. Karena harapan kita tentunya testing tidak lebih dari 1 hari, karena kalau lebih dari 1 hari tentunya akan mempersulit dan tentunya kita tidak tahu begitu seseorang yang terkonfirmasi positif kemudian bergerak kemana-mana, kemudian melakukan kontak erat dengan beberapa masyarakat, maka akan lebih sulit dan juga tentunya akan membuat rentang rantai penularannya juga jauh lebih panjang. Jadi hal-hal ini mungkin bisa ditingkatkan, walaupun mudah-mudahan ini salah, tapi kalau seandainya ini benar, mungkin bisa ditingkatkan sehingga kemampuan testing dan tracing ke depannya akan jauh lebih baik, karena tadi sudah disampaikan berada di urutan nomor 1 ya tadi ya, nomor 1. Jadi saya kira itu harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Kemudian terkait dengan data obat-obatan, ini juga saya ingatkan bahwa ini juga harus terus dikontrol, khususnya di wilayah-wilayah yang nanti akan ada kegiatan internasional seperti Superbike. Itu kalau saya lihat di Lombok Tengah ya, kalau nggak salah nanti ya, laksana kegiatan, stok obatnya yang kosong-kosong itu tolong dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Kalau memang di Provinsi NTB kesulitan, koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan, ada aplikasinya, tinggal nanti dicek, sehingga kemudian bisa berkoordinasi untuk melengkapi. Ini untuk mempersiapkan, istilah kita selalu sedia payung sebelum hujan. Jadi lebih baik kita memiliki mulai dari mana yang paling diperlukan pada saat masyarakat atau pasien ada di posisi gejala sedang atau gejala berat yang tentunya memerlukan obat-obatan khusus, itu yang kosong-kosong tolong selalu dicek dan persediaan harus selalu ada. Kemudian untuk oksigen saya kira tadi sudah bagus pengorganisasiannya, tinggal selanjutnya terus dipantau setiap hari ketersediaannya ini mampu untuk berapa jam sehingga kemudian kita bisa mempersiapkan kapan habis dan kapan stok harus siap. Tapi saya kira dengan ketersediaan yang ada sudah baik, tinggal diukur saja. Ini ketersediaan yang ada ini mampu berapa lama, sehingga contingency plan terkait dengan kekurangan oksigen kita bisa mengerti. Kemudian terkait dengan pencapaian upaya dari rekan-rekan semua untuk bisa menurunkan level dari beberapa waktu yang lalu. Saat ini ada 5 kabupaten ya yang ada di posisi level 3 dan 5 kabupaten yang ada di posisi level 2. Saya kira ini sudah bagus. Namun demikian seiring dengan pelonggaran tentunya rumusnya adalah bagaimana kemudian
penegakan aturan prokesnya harus menjadi lebih kuat. Nah ini tadi kebetulan saya melintas dengan Bapak Panglima dari bandara sampai dengan kantor gubernur, saya lihat separuh pakai masker, separuh tidak pakai masker. Jadi ini juga tentunya harus selalu diingatkan kepada masyarakat, walaupun sudah divaksin, harus pakai masker, apalagi belum divaksin kan begitu. Jadi ini saya selalu ingatkan agar angka-angka tersebut tidak berubah kembali seperti kata Kepala BNPB tadi, jangan sampai naik ke level 4, yang 2 jangan sampai naik ke level 3. Dari 3 turun ke level 2 itu harapan kita bersama. Karena apa? Terkait dengan kebijakan-kebijakan di level 3 dan level 2, ini tentunya banyak sekali pelonggaran. Ada kurang lebih pelonggaran di 10 sektor yang tentunya ini juga harus diantisipasi. Karena kecenderungan masyarakat kita, begitu diberikan kelonggaran karena sudah lama menunggu, maka kemudian kecenderungannya terjadi euforia. Merasa bebas, sudah tidak ada aturan, sehingga tanpa disadari yang namanya virus ini masih ada di sekitar kita. Dan ini tentunya berisiko tinggi, karena lonjakan-lonjakan ini pernah terjadi pada saat pasca hari raya beberapa waktu yang lalu, yang dampaknya sampai saat ini kita rasakan karena terjadi transmisi atau terjadi indeks mobility yang sangat tinggi pada saat itu, dan kemudian terjadi klaster-klaster yang kemudian ini menjadi masalah. Nah, kalau sekarang kemudian kebebasan ini, kelonggaran ini kemudian tidak kita antisipasi, maka tidak menutup kemungkinan angka-angka tersebut akan naik lagi. Jadi ini yang harus selalu kita ingatkan, bahwa kita belum bebas dari COVID. Angka membaik betul, tapi kita belum bebas. Oleh karena itu hal-hal seperti ini harus selalu diingatkan. Tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana pentingnya kemudian aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan, seperti aplikasi Peduli Lindungi, itu bisa dipasang di seluruh sektor-sektor yang dilonggarkan. Ini saya ingatkan, karena di catatan kita itu ada kurang lebih 15.308 lokasi yang saya kira potensial terjadinya interaksi tinggi. Jadi memang lebih baik di lokasi-lokasi tersebut, ada 6 sektor, itu betul-betul bisa dipasang dengan aplikasi Peduli Lindungi. Caranya gampang, tinggal mendaftar saja, kemudian nanti akan dilayani dari Kementerian Kesehatan, Pak ya. Kalau tidak salah seperti itu, 3 atau 5 hari nanti setelah didaftarkan, maka kemudian akan diberikan aplikasi tersebut ya, dalam bentuk QR Code yang bisa dipasang di sektor-sektor tersebut. Sehingga ini membantu kita untuk kemudian memfilter masyarakat, mana yang belum vaksin, mana yang negatif, mana yang positif, karena akan tertolak. Jadi ini yang saya minta untuk disosialisasikan ke masyarakat khususnya yang di sektor-sektor, 6 sektor tersebut, supaya itu betul-betul bisa dipasang. Ini tentunya menjadi progres yang saya harapkan rekan-rekan bisa laksanakan. Kemudian terkait dengan kegiatan PTM. Tadi pada saat melaksanakan kegiatan vaksinasi, sempat kita tanya kepada anak-anak, sudah berapa lama mereka melaksanakan tatap muka, ada yang sampaikan 2 minggu, 3 minggu, dan dalam kondisi sebenarnya belum divaksin. Dan kalau kita lihat angkanya, memang pelajar yang ada kurang lebih 491, yang divaksin baru 4,02%. Nah, ini harapannya ke depan bagaimana kegiatan PTM yang nanti akan mengarah ke 50%, khususnya di level 3 dan level 2 ini kemudian bisa menjadi wilayah yang harus kita keroyok untuk melaksanakan vaksinasi. Karena memang di usia ini kecenderungan mereka terkait dengan COVID, dampaknya rata-rata
kalau kita lihat di angka-angkanya tadi kecil dampaknya. Tapi manakala mereka pulang bertemu dengan keluarga, mereka sangat resisten untuk menulari yang usianya lebih dewasa, dan itu yang harus kita jaga. Jadi kenapa ini harus kita keroyok? Ini juga tentunya menjadi PR ke depan apabila nanti vaksinnya sudah sampai. Kemudian juga saya ingatkan terkait dengan rencana tempat-tempat wisata yang akan dibuka. Kalau tidak salah ada 3 wilayah di sini, Pantai Kuta, wisata 3 Gili, dan Pantai Seginggi ya. Ini juga kalau kita lihat di wilayah tersebut vaksinasinya masih di angka seperti itu. Ini juga tentunya akan sangat berisiko pada saat wisatawan datang, kemudian terjadi interaksi. Angka-angka ini tentunya harus dijaga antara masyarakat yang di situ yang kemudian bisa tertular atau sebaliknya. Ini yang sama-sama harus kita jaga, sehingga pelonggaran di sektor-sektor wisata ini nanti akan terdukung dengan kesiapan dari masyarakat yang sudah tervaksin dengan baik. Protokol kesehatannya tetap harus dilaksanakan dengan baik, sehingga kemudian tidak menjadi klaster baru yang tentunya akan ada risiko. Kenapa ini saya ingatkan? Di Bali itu vaksinasinya sudah 100% barangkali, tapi bornya masih tinggi. Kenapa? Karena memang wisatawan masih datang, pernah di angka 3.000, 5.000 satu hari, bahkan 10.000, dan itu juga yang menyebabkan angka COVID di sana tinggi. Di samping juga ada kegiatan-kegiatan adat. Jadi ini saya berikan warning supaya kita juga jauh lebih siap, supaya angka yang tadi sudah bagus, yang sudah dipertahankan, ini tidak kemudian naik sehingga akan merepotkan rekan-rekan semua yang sudah bekerja keras. Kemudian beberapa SOP terkait dengan surat edaran yang harus dilaksanakan manakala nanti wilayah penerbangan sudah dibuka dan kemudian tempat-tempat itu diberikan kelonggaran untuk turis bisa masuk, orang asing bisa masuk, apalagi bulan November nanti akan dilaksanakan event Superbike. Tolong betul-betul SOP ini dilaksanakan. Saya justru agak khawatir dengan SOP bagi pelaku perjalanan dalam negeri, karena seseorang yang terkena vaksin dosis pertama masih ada risiko untuk tertular dan menulari, sehingga tentunya ini juga harus diwaspadai. Saya kira kalau yang dari luar negeri jauh lebih ketat ya, jauh lebih ketat. Tapi yang dalam negeri ini justru berisiko. Ini sebaiknya memang kemudian dilakukan evaluasi sehingga risiko tersebut bisa kita minimalkan. Terkait dengan rencana kegiatan Superbike ataupun MotoGP, saya kira itu tadi yang harus dilakukan. Kemudian pintu-pintu masuk ada 5 pintu, tolong betul-betul dipersiapkan SOP-nya sehingga di situ tidak kecolongan yang kemudian bisa meningkatkan laju COVID kembali di wilayah ini. Saya lihat untuk kegiatan vaksinasi, rata-rata kegiatan vaksinasi yang sudah dilaksanakan di bulan September kemarin di angka kurang lebih 7.473 atau di angka antara 7.473 sampai 10 ribuan. Target dari Bapak Presiden adalah 41.394. Jadi kalau hari ini rekan-rekan mampu melaksanakan vaksinasi 45.000, maka NTB adalah wilayah pertama yang bisa menembus target dari Bapak Presiden.
Jadi nanti saya lihat besok datanya, kalau ini bisa saya berikan jempol buat semuanya. Tapi bukan sekarang, nanti saya lihat besok, ya, supaya jelas. Kalau target dari internal, saya kira NTB sudah tembus ya. Tinggal yang ini, kalau ini bisa berarti sinergitas di NTB antara pemerintah daerah, TNI Polri betul-betul luar biasa. Baik, saya kira beberapa hal tersebut yang menjadi catatan saya, dan kemudian satu hal lagi ke depan nanti, ini juga tentunya perlu ada pengorganisasian, kemudian perlu ada tambahan alat-alat, kit dan sebagainya terkait pada saat kegiatan testing, tracing. Saya ingin sampaikan bahwa ada anggaran PTT yang bisa digunakan. Terima kasih ke wilayah mana itu yang 87%, Lombok Timur dan Sumbawa, yang penyerapannya sudah 86%. Nah, yang masih di bawah, saya kira ini bisa dioptimalkan supaya pada saat nanti ada kegiatan vaksinasi yang diakselerasi, kemudian kegiatan tracing testing yang memerlukan antigen dan sebagainya, anggaran ini bisa digunakan. Pak Kapolda dan Pak Kajati silakan untuk diberikan pendampingan sehingga masyarakat yang mungkin masih ragu-ragu dengan penyerapan, khususnya apabila takut ada resiko pidana, ini bisa diberikan pendampingan sehingga ke depan tidak ada masalah. Prinsipnya dari kita, sepanjang tidak ada mens rea, tidak hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan pribadi, saya kira kita yakinkan dan kita berikan jaminan bahwa tidak akan ada masalah terkait dengan penggunaan anggaran tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Gub, Bu Agub, dan seluruh Forkominda, Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan seluruh rekan-rekan yang ada yang telah bekerja keras melakukan upaya-upaya terbaiknya dalam rangka mencegah dan menekan laju pertumbuhan angka COVID. Dan saya lihat ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang saat ini sudah mulai berada di angka kurang lebih 4,68% ya. Saya kira dengan pengendalian yang baik, menekan angka COVID yang baik, sementara kelonggaran diberikan, ekonomi pasti akan naik, tapi di satu sisi kelonggaran ini jangan sampai membuat kita lengah dan mengakibatkan laju pertumbuhan COVID kembali naik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut pengarahan Panglima TNI Bapak Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolri beserta seluruh pejabat pendamping dari Mabes Polri, yang saya hormati Bapak Kepala BNPB, yang saya hormati Bapak Gubernur, mungkin masih ada keperluan, Ibu Wakil Gubernur, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi NTB, Kapolda dan Rem, dan Lanal, dan Lanudal, dan Lanut yang hadir sore hari ini, kemudian Ketua NTB, Kepala PT NTB hadir, tidak hadir, Kepala Kabinda, kemudian Kajati, Kepala BNPB Provinsi hadir, Kadinkes hadir. Nah, ini punggawa-punggawonya dalam melaksanakan perang melawan COVID-19. Kalau saya lihat tadi paparan dari Ibu Wagub,
apalagi yang memaparkan adalah dari Ibu, biasanya kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan tuntas. Mulai dari peristiwa dulu, kalau kita lihat ada operasi namanya Jemantik, Ibu masih ingat ya? Jemantik. Itu yang bisa berhasil melaksanakan operasi Jemantik ya ibu-ibu. Di Jakarta itu ada Persatuan Dasawisma. Itu semua yang berhasil. Coba kita lihat, saya punya slide-nya Jemantik, Bu. Nah, belum disiapkan. Nah ini Bu, ini Jumantik itu adalah juru pengaman jentik. Jumantik. Ini adalah bagian dari kebiasaan baru saat itu yang diperintahkan oleh Bapak Presiden pada waktu itu, Pak Soeharto, adalah 8M. Membuang air yang ada jentiknya dan sebagainya. Ini dulu yang paling rajin adalah ibu-ibu. Dan saat ini kebiasaan baru kita ada, yaitu tracer. Tracing kontak erat, itu yang menjadi tugas dari kita saat ini. Tadi Kepala BNPB menyampaikan, kalau DBD kelihatan penyakitnya, jentik-jentik yang ada di air. Tapi kalau COVID penyakitnya tidak kelihatan. Hanya bisa kita lakukan dengan tracing kontak erat, baru kelihatan. Alhamdulillah, wasyukurillah, Bu, Bapak-Bapak sekalian, di Nusa Tenggara Barat untuk asesmennya bahwa transmisi komunitas pada level 2. Kemudian kapasitas respon dari Bapak-Bapak Kadinkes, Ibu, Bapak Gubernur itu masuk di kategori sedang. Apabila transmisi komunitas itu yang ada 3 item, yaitu kasus konfirmasi itu sudah di angka 1, tingkat 1. Kemudian yang kedua adalah rawat inap. Kita sedang di tingkat 2, Ibu. Kalau itu di tingkat 1, kemudian angka kematian 1, berarti sudah masuk kategori level 1. Sedangkan kapasitas responnya di situ sudah tertulis bagus. Positivity rate-nya memadai. Kan kemudian tracing-nya sedang, dan bornya, treatmentnya ada di memadai. Seandainya tracing kontak eratnya itu sedang, kemudian rawat inapnya itu 1, maka di NTB ini sudah masuk level 1 semua. Seperti yang saat ini terjadi di Kabupaten Lamongan. Nah, ini adalah berkat kerja keras kita semua. Namun, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita patut bersyukur, tapi tidak boleh euforia. Tidak boleh lengah, karena apa? Ada hal-hal yang harus kita perhatikan saat ini. Yang pertama, informasi dari Kepala BNPB. PMI akan datang di Lombok. Kita harus segera melaksanakan karantina, harus melakukan pengawasan, harus juga melaksanakan pendampingan. Yang paling penting adalah kita harus melaksanakan tugas tadi, adalah tracing kontak erat, karena di NTB ini tracing kontak eratnya juga masih dalam status sedang. Kalau kita lihat tracing di nasional, tracing nasional. Ya, NTB 9. Jadi NTB ini memiliki ranking untuk tracing itu sudah cukup tinggi. Rasionya 1:9. Kalau yang dipersyaratkan secara nasional adalah 1:15, kalau WHO 1:30. Jadi di bawah sedikit nasional. Kalau nggak salah nasional itu 9,1. Coba lihat datanya. Ya, 9,1. Rasio
kontak erat per kasus konfirmasi. Betul ya? Ya, jadi tinggi ya. Syukur-syukur kalau 15 ya. Oh, Pak Gubernur yang saya banggakan luar biasa ini, Pak Gubernur. Jadi perlu kita tingkatkan. Namun dari tracing kontak erat ini prosentasenya masih sedikit, Pak Gub. Coba lihat prosentasenya. Baru 76,4%. Apabila ada kasus konfirmasi ini adalah 100, maka yang diperiksa itu baru 76%, ya 76 orang, yang sisa belum. Namun dalam kasus yang ada di NTB, ini saya memiliki data, mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya kita bisa menurunkan level 1, adalah tracing kontak erat atau positivity rate yang ada di sini di bawah WHO, hampir 80% adalah PCR screening. Ya Bu ya? Nah ini perlu diwaspadai. PCR screening artinya adalah ketika orang, masyarakat mau pergi, kita PCR. Sedangkan masyarakat yang di desa-desa ini belum kita PCR, walaupun punya PCR-nya 10. Betul ya? Nah, sehingga kita kembali ke persentase tadi. Persentase, lihat persentase. Nah, persentase. Persentase 76,4% ini adalah dari 20%, 80, kebalik, dari 20%. Karena yang 80% kan screening. Ya. Oleh sebab itu, betul, dari penilaian nasional bahwa untuk tracing kontak eratnya masih pada level sedang. Tapi kalau dilaksanakan tracing kontak erat bisa ditingkatkan menjadi 15, maka saya yakin akan masuk kepada level memadai. Wah, Bapak Kadinkes dapat bendera luar biasa itu, provinsi maupun kabupaten kota, luar biasa kerjasamanya. Karena panglima perangnya di sini, Pak, itu adalah nakes yang di bawah Kadinkes provinsi, kabupaten maupun kota. Karena yang tahu penyakit ini adalah ya nakes. Kalau kita hanya mendampingi saja, kecuali musuhnya itu adalah narkoba, Bapak Kapolri yang tahu. Jadi ini musuhnya tidak kelihatan. Ini kalau nanti ditingkatkan lagi, itu lebih bagus, apalagi kita masih punya PR, yaitu kedatangan PMI, hati-hati. Yang kedua yang saya ingatkan tadi adalah tetap melaksanakan tracing kontak erat, dan yang ketiga adalah kita laksanakan vaksinasi. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan kepada jajaran TNI, termasuk Polri, bagaimana kita bisa menurunkan assessment nanti pada level 1 untuk transmisi komunitas dan kemampuan kita merespon. Yang pertama adalah jajaran Kodam, Polda akan memberikan pendampingan terkait dengan manajemen di lapangan. Kita memberikan pendampingan kepada Kepala Puskesmas, kepada bidan desa, dalam rangka melaksanakan 3T. Kemudian tentunya mulai dari jajaran TNI Polri, baik jajaran dari Polda maupun Kodam, paham dengan data-data yang cermat, data-data dengan cermat. Contohnya yang dimaksud positivity rate itu apa ya? Ini kaitannya dengan apa ya? Itu harus tahu. Oh, kalau positivity rate itu karena PCR kita banyak, itu aja paling gampang. Kalau antigen nggak masuk. Itu harus kita punya, sehingga kita melangkah itu cepat. Sehingga kalau kita ingin menurunkan positivity rate adalah kasus konfirmasi, langsung laksanakan tracing kontak erat, kemudian kalau bergejala, simptomatik, langsung kita laksanakan perawatan PCR. Angka PCR sudah masuk di positivity rate untuk menghitung dia bisa turun. Nah, dari situ sudah mudah kita. Sehingga pahami data dengan cermat. Setiap hari ikuti kasus konfirmasi setiap hari.
Ingat, perang belum selesai. Kita jangan lengah. Hari ini kita tepuk tangan, ternyata besok ada kejadian. Jika kita tetap waspada. Berikutnya, perkuat tracing. Karena data tadi, 80% adalah screening masyarakat yang ingin berpergian. 20% adalah masyarakat yang ada di sini. Nah, segera laksanakan juga tracing kontak erat diikuti oleh testing. Kalau memang dia sintomatik. Kemudian berikutnya adalah perkuat pemantauan pasien isoman ataupun isoter. Apalagi nanti datang PMI, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kapolri tadi. Bagi isoman itu siapa yang melaksanakan, dan laksanakan pendampingan. Bapak Kadinkes, Provinsi, Kabupaten Kota, TNI Polri bukan nakes Pak ya. Jadi TNI Polri tidak tahu terkait dengan mencolok hidung, tidak tahu. Dia masuk isoman atau isoter, tidak tahu. Yang tahu adalah Bapak. Sehingga triase itu benar-benar Bapak laksanakan untuk masuk di isoter atau dia masuk di isoman. Itu harus jelas. Walaupun sampai sekarang pun masih ada debat tebal, hasil CT itu aja masih bisa dikatakan, wah CT belum kuat kalau tidak ada tes darah. Tes darah juga belum kuat kalau tidak ada ronsen, gitu. Insomatik atau dia bergejala, itu masih. Tapi kita ikuti saja, semuanya adalah keputusan dari para Kadinkes yang di lapangan. Sehingga level di sini bisa sampai masuk 1 dan dipertahankan. Kalau udah 1, apalagi PCR ditambah lagi, isoter ditambah, pelayanan rumah sakit bagus, obatnya ada, sudah kita siap berubah dari pandemi menjadi endemi. Nah, berikutnya adalah tadi saya sampaikan adalah penanganan pekerja migran yang sebentar lagi akan datang karena bandara akan dibuka. Nah, saran dari Kepala BNPB untuk menerima para PMI sebanyak berapa Pak Kepala BNPB? 500 itu juga berbahaya ya, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, dan yang terakhir percepatan vaksinasi. Hari ini target adalah 45.000, laksanakan. Kemudian sehingga kekebalan komunal itu bisa benar-benar tercapai. Ingat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari mulai saat ini kita juga mulai membiasakan kehidupan baru. Apa itu kehidupan baru? Adalah menggunakan masker, dan apabila kita mulai anget-anget dikit, itu kita isoman. Kalau dulu itu zamannya nenek moyang kita, anget-anget dikit agak gembung keroan. Itu kebiasaan baru dulu, keroan. Kalau kebiasaan baru kita anget-anget dikit isoman. Kebiasaan baru kita untuk menjadi endemi adalah masker dan isoman. Dulu keroan dan minum teh panas. Nah, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk lebih berkahnya acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Hadi Cahyanto, hormati Bapak Indonesia, Pak Kapolri Sigit Prabowo, kami hormati Bapak Gubernur dan segala hadirin tidak bisa kami sebut satu persatu. Mohon izin kami menyampaikan menit mengenai sirkuit Mandalika dan persiapan untuk perhelatan kelas dunia WSBK di bulan November. Mohon izin dapat kami sampaikan bahwa sirkuit sudah selesai, track, dan Pak Kapolri dan Bapak Panglima akhir September fasilitas pendukung sudah siap, Pak. Dan kami akan sampaikan dalam presentasi ini apa yang sudah kami capai. Selanjutnya beberapa kendala yang perlu kami sampaikan juga, terutama tantangan untuk menyiapkan vaksinasi, Pak. Karena salah satu syarat dari perhelatan ini adalah secara prokes bisa diterima. Mohon izin kami mulai, Pak. Silakan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Engkau ku hargai. Demikian Bapak-Bapak, kami lanjutkan dengan satu presentasi. Jadi pada intinya Bapak, secara keseluruhan sudah selesai Pak Kapolri dan Pak Panglima, tetapi ada beberapa sisa penduduk yang masih tinggal di area kami dan akan kami sampaikan langsung saja ke permasalahan tanahnya. Ya. Terus lanjut. Oke, stop. Baik, dapat kami sampaikan bahwa kami sebagai BUMN yang diberi amanah untuk mengelola Mandalika, sebelumnya kami membangun Nusa Dua, Pak, karena Mandalika ini adalah salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas. Dan di sini lokasinya adalah di selatan Lombok, di Kabupaten Lombok Tengah, di desa atau di Kecamatan Pujut dengan desa yang keliling. Kemudian ada juga Kecamatan Praia Barat Daya dan Praia Timur. Area lokasinya sekitar 1.175. Dan memang pada waktu ITDC menerima ini, Pak, ada beberapa lahan yang sudah dimiliki penduduk atau ada beberapa yang diklaim. Namun kami memegang dasar hukum dari HPL atau hak penggunaan lahan yang sudah atas nama BUMN, Pak. Nah, di sini ada 2 jenis atau 2 macam status tanah selain HPL kami, yaitu lahan masyarakat yang memang sudah bersertifikat yang berwarna hijau, kemudian lahan yang kami bebaskan, Pak, dalam kurun 3 waktu, itu di warna kuning, Pak. Lanjut. Next. Ya, ini Pak, pada intinya pada waktu kami merancang sirkuit ini dengan luas sekitar 50 hektar, kami temui ada 3 jenis
status lahan. Yang pertama adalah lahan milik masyarakat yang berwarna merah. Ini adalah lahan yang bersertifikat dan ITDC siap untuk mengganti atau membeli dari masyarakat, dan kami menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 2012. Kita akan titipkan ke pengadilan, Pak, sesuai appraisal. Yang kedua adalah lahan HPL yang diklaim oleh masyarakat, dan ini kami sudah selesaikan, Pak, dengan bantuan yang sangat besar sekali oleh Forkompinda, terutama Pak Kapolda, Pak. Kami dengan pendekatan humanis, dengan pemberdayaan, dan pendekatan, Pak, alhamdulillah, Pak, bisa selesai lahan-lahan tersebut, Pak. Jadi sekarang ini yang menjadi perhatian kami adalah lahan yang berwarna hijau. Ini adalah lahan yang masih ditempati masyarakat dan memang perlu pendekatan, Pak. Namun berita yang menggembirakan, lanjut. Ada 2 lahan yang ini. Oh, maaf. Oke. Mohon izin, Pak. Nah, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, kami diminta untuk berhenti. Pada intinya kami sampaikan bahwa Pak Kapolda, Pak Danrem, dan seluruh Forkompinda sangat membantu, Pak. Dan sekarang sebenarnya sudah tidak ada permasalahan ya, Pak Kapolda dan Pak Danrem, karena yang enklave sudah akan kita bayarkan, yang sisanya sedang dalam proses, dalam waktu dekat sekali Pak Kapolda dan Pak Kapolri dan Pak Panglima akan selesai. Mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan, Pak. Mohon dukungannya untuk siapa? Terima kasih waktunya, Pak. Mohon izin, Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya peninjauan aplikasi Silacak dan Inaris oleh Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Gubernur Nusa Tenggara Barat, didampingi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kapolda Nusa Tenggara Barat, dan Rem 162 Wirabakti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Camat BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Bapak Ibu tamu undangan lainnya mohon berkenan untuk tetap di tempat.